Halo para beban keluarga, gimana kabarnya? Masih ngarep mantan? Atau udah punya yang baru? Atau jangan-jangan masih ada hubungan yang terselubung? Aduh. Kali ini saya akan merangkum film Undisputed keempat, sekaligus yang terakhir. Yang mana ini adalah sequel terakhir. Jadi film ini masih diaktori oleh Scott Adkins yang berperan sebagai Yuri Boyka, petarung yang sangat jagoan tapi masih kalah jago dengan Saitama. Dari sequel pertamanya, banyak yang bertanya siapa tokoh utamanya, karena di setiap sequel berbeda tokoh utamanya. Baik itu si Monroe di Undisputed ke pertama, terus si Iceman atau Boyka yang ada di sequel ketiga dan keempatnya. Tapi intinya, film ini mengajarkan bahwa pria sejati harus tangguh dan siap menghadapi semua ancaman, agar di kehidupan nyata seorang pria tidak pelia-pelie, luklak-lek-lek dan kungkung kangkang. Ngomong naon anjir. Ya udah, karena besok saya harus jadi pagar ayu di acara hitanan kakek Sugiono, simetriskan tempat duduk, seduh kopi, bakar rokok, kencangkan celana dalam, dan kita putar dulu intronya. Cerita ini dimulai beberapa tahun setelah Boyka keluar dari penjara. Ia menyumbangkan semua uangnya ke gereja setempat karena Yuri Boyka tidak punya dulur-dulur untuk diamplop. Tak hanya itu, Boyka juga mengikuti berbagai ajang pertarungan bela diri seperti MMA di TV One, dan ia juga menanyakan kepada Tuhan kenapa ia diberikan kemampuan di atas rata-rata. Ia pun istihoroh dan menemukan jawaban bahwa mungkin saja Tuhan memberikan anugerah ini sebagai petarung sejati sepanjang sejarah dan akan menjadi seorang maksudnya legenda, dan inilah Undisputed Boyka keempat. Scene dimulai di sebuah penjara bekas Boyka dulu ditahan, yaitu penjara Coronya Choli pakai Chomli gitu di Rusia. Di sana terlihat seorang petarung yang memiliki badan raksasa. Bahkan untuk membawanya saja ia harus direjeng dan agar mudah untuk dibawa. Yang parahnya, lawannya tidak sepadan, di mana badannya ceper, dan itu sedikit mengganggu karena menurut saya lawannya harusnya Om The Rock atau si Rambo yang sama-sama memiliki ukuran tubuh yang besar. Tapi karena anggaran film yang minim dan terpaksa sutradara menyewa orang kecil, karena badannya yang besar membuat ia tidak mempan dipukul, dan malah si ceper itulah yang menjadi korbannya. Di sisi lain terlihat Boyka yang sedang bersiap bertanding di acara Tarung Derajat TV One, di mana sang manajer bilang bahwa lawan yang akan dihadapi sama-sama jagoan seperti Boyka, dan mendengar itu Boyka udat-adat, luklak-lek-lek, kungkung kangkang, dan mengatakan bahwa dengarkan aku, tidak ada yang lebih hebat di dunia ini kecuali emakku. Pertarungan yang sengit di mana mereka saling bongol-membongol, namun karena Boyka adalah tokoh utama dan atas saran sutradara pula, Boyka pun bisa mengembalikan keadaan dan membuat kawannya tak sadarkan diri. Berkat kemenangannya, ia pun ditawari pertarungan internasional di Budapest, di mana ajang tersebut adalah ajang yang paling bergengsi di dunia. Namun kebahagiaan dan harapan yang tertanam selama ini pudar tatkala ia melihat lawannya yang tadi dilarikan ke rumah sakit karena geger otak. Dari sana, Boyka makan tak kenyang, tidur tak lelap, dihantui rasa bersalah, dan yang paling naas adalah lawannya ternyata meninggoy di rumah sakit. Anjir, sedih beuh. Pokoknya innalillahi berat lah. Boyka pun meminta data lawannya dan berniat silaturahmi sekaligus meminta maaf ke rumah lawannya tersebut. Scene berpindah ke Alma, di mana ia adalah istri dari lawan Boyka tadi yang sedang menghadiri pemakaman. Tak lama datang Mang Bahri. Ia adalah seorang mafia Rusia yang mana suami Alma memiliki hutang kepada si Bahri, yang mana itu adalah alasan suami Alma untuk mengikuti Tarung Derajat TV One. Karena setelah kepergian suaminya, mau tak mau suka tak suka Alma harus membayar hutang suaminya ke si Bahri. Karena Alma tidak punya cukup uang, ia diberi pilihan agar bekerja di barnya sampai hutang suaminya pun lunas. Scene kembali berpindah ke si Boyka yang sedang dalam perjalanan menuju Rusia untuk menemui Alma. Saat sampai, ia bertemu di sekolah bela diri yang mana ternyata itu adalah sekolah bela diri yang dibangun oleh mendiang suaminya si Alma yang dulu membangun tempat pelatihan bela diri tersebut. Tak lama datang seorang pria yang membawanya pergi dari sana. Boyka pun bertanya ke si emas-emas yang ada di sana kemana ia akan dibawa, dan tak butuh lama pula Boyka pun datang ke bar yang di sana merupakan tempat V Club TV One yang sedang ada pertarungan di atas ringnya.
Faktanya, itu adalah bar milik si Bahri dan Alma bekerja sebagai pelayan di sana. Saat Boyka bertemu dengan Alma, ia diusir oleh penjaga di sana. Boyka yang gampang emosi seperti saya tentu tidak tinggal diam, dan saat ia menyuruh anak buahnya melakukan kekerasan yang mana itu merupakan kesalahan fatal, Boyka, sang legenda, dengan mudah membantainya. Hingga si Bahri pun datang dan bilang jangan macam-macam di sana karena Bahri adalah penguasa di sana. Sementara Boyka masih dihantui mimpi buruk dan memutuskan untuk kembali menemui Alma agar rasa bersalahnya pun hilang. Ketika bertemu Alma, Boyka pun bilang terus terang bahwa ia tidak sengaja membunuh suaminya saat bertarung. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diri. Mendengar itu, Alma yang kaget dan tak butuh bantuan Boyka karena udat adat, Boyka pun datang menemui si Bahri dan membuat kesepakatan dengannya, di mana ia akan bertarung dalam 3 pertandingan dengan catatan Alma harus bebas dari kerja rodi tersebut. Tak banyak ngemeng, Bahri pun sepakat dan faktanya si Bahri mengetahui bahwa Boyka adalah sang legenda di atas ring. Esoknya ia didatangi Alma dan bilang bahwa itu adalah masalah pribadinya dan masih bisa ditanggung sendiri, tapi Boyka menjawab ia melakukannya bukan untuk Alma, tapi untuk dirinya sendiri sebagai bukti bahwa Boyka tulus meminta maaf kepada si Alma. Tibalah pertandingan pertama, ia harus melawan petarung kelas menengah yang disaksikan si Bahri. Saat turun dari ring, ia didatangi oleh orang yang mana ia adalah juara bertahan di bar tersebut. Namun masalahnya, ia berbicara terlalu dekat yang membuat bau jigongnya terangse oleh si Boyka. Esoknya, Boyka pergi ke tempat latihan Alma yang mana tempat itu yang membuat Alma dan mendiang suaminya berhutang kepada si Bahri, karena tempat itu dibangun dari uang pinjaman dari si Bahri. Singkat cerita, malam pun poek di mana Boyka akan bertarung di kedua kalinya dan akan melawan 2 pertarung sekaligus. Yang mana itu adalah peraturan yang cukup curang yang dibuat si Bahri agar pertandingan semakin menarik, yang padahal mau 10G CF ku si Boyka mah asli mang percaya ke orang. Karena sutradara telah memilih Boyka sebagai tokoh utamanya yang tak terkalahkan. Di menit awal Boyka sedikit kesulitan hingga membuat Boyka tijuralit, tapi karena melihat Alma yang cantik dengan baju yang belum selesai dijahit, Boyka pun semangat 45 dan mengalahkan mereka berdua. Saat turun dari ring, Alma melihat Boyka yang nampak tulus meminta maaf, hingga terlihat jelas tatapan matanya bahwa Alma sedikit aya kretek cinta dalam hatinya terhadap si Boyka yang memiliki perawakan seperti suaminya. Esoknya saat Boyka pergi latihan, ia didatangi Alma dan mengobati luka bekas pertandingan semalam. Tapi di sini tidak ada adegan senonoh apalagi pengencerotan karena film ini adalah film yang sehat dan tidak berbau pengencerotan sedikit pun. Di sisi lain, di mana si Bahri sedang mendatangi sipir penjara, di mana si Bahri meminta ia membawakan si raksasa yang kita lihat di awal film tadi agar bisa bertarung dengan si Boyka. Hingga saat pertandingan terakhir, tibalah Boyka naik ring dan akan bertarung dengan juara bertahan. Seperti biasa, di awal pertandingan Boyka selalu kewalahan. Namun karena tekad minta maaf dan demi dana BLT yang belum turun, Boyka pun menghajar lawannya hingga musuhnya pun tidak sadarkan diri. Serasa kesepakatan selesai, Boyka pun turun dan segera pergi dari sana. Namun si Bahri datang dan berkata bahwa kesepakatan belum selesai dan masih ada 1 pertandingan lagi melawan petarung raksasa yang bernama Kosmar. Jadi si Kosmar namanya, bos. Hingga saat si Kosmar tiba, nampak dia digiring untuk naik ke atas ring yang membuat Boyka dan Alma pun terkejut. Saat Boyka menghajarnya, pukulannya malah tidak mempan hingga Kosmar menghajar Boyka hingga tak sadarkan diri. Namun karena film belum selesai, Boyka pun bangun dan menghajarnya sampai bisa menyeleding si Kosmar yang membuat ia keluar terlempar dari arena. Tak terima dengan itu, si Bahri berniat kabur dengan membawa Alma sebagai tameng. Saat Boyka menyadarinya, ia dipukuli oleh anak buah si Bahri. Dari sana terjadi aksi tembak-menembak dan pertarungan di mana semuanya bisa dilumpuhkan oleh Boyka sang legenda. Setelah berhasil, Boyka mendatangi si Bahri yang sedang menyandra si Alma. Ya gitu sih, ribet kalau film action ada ceweknya gitu, ngagokan si aslina.
Soalnya dari film pertama sampai sequel ketiga itu nggak ada ceweknya, bos. Namun saat Alma menggigit tangan si Bahri, refleks lah Boyka pun menerjang si Bahri dan mencekik logor si Bahri hingga si Bahri pun tewas. Dan datanglah polisi yang akan memenjarakan si Boyka, dan pasti Anda tahu kemana ia akan dipenjara? Iya, ke penjara Kronya Coli, tempat ia dipenjara dulu. Beberapa hari setelahnya terlihat Alma mendatanginya dan berterima kasih karena telah mengembalikan martabat dan kehidupannya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diri. Selanjutnya Boyka pun kembali di penjara dan kembali sebagai petarung legenda. Tamat. Ending yang memboykakan. Akhirnya selesai juga, Cok. Secara keseluruhan film ini si Boyka ini sih emang jagoan sih, soalnya sutradaranya udah nentuin bahwa si Boyka kan tokoh utamanya gitu. Jadi mau berapa pertandingan pun pasti menang gitu. Terkait ada yang bertanya, "Bang, gimana sih itu tokoh utamanya sequel film Undisputed?" Karena katanya tokoh utamanya beda-beda gitu. Dari mulai si Monroe gitu. Jadi siapa yang paling jago? Kalau dipikir-pikir mah kan waktu itu si Monroe ngelawan si Iceman di sequel pertamanya. Terus si Monroe menang. Nah, film keduanya yang jadi tokoh utamanya si Iceman. Nah, yang ketiga yang di kedua itu si Iceman melawan si Boyka. Terus nah, yang terakhir si Iceman itu bertarung dengan si Boyka, kalah. Terus di film ketiga sama keempatnya baru diganti sama Boyka gitu. Jadi musuhnya itu dijadiin tokoh utama gitu. Jadi kalau dipikir-pikir mah yang paling jago mah ya si Monroe sih sebenarnya, soalnya si Boyka aja kalah sama si Iceman, Iceman juga kalah sama si Monroe gitu. Ya pokoknya mah gitulah, pokoknya subrek we wajib namanya lur.